Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat subuh Musala Al-Ittihad yang kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani dan kekuatan jasmani dan rohani. Ini merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi fisik yang kuat, rohani juga kuat, sehingga tidak hanya dapat menjalankan aktivitas duniawi, tetapi juga bisa aktivitas ukhrawi. Alhamdulillah, ya. Karena ada orang yang diberi oleh Allah ala itu nikmat-nikmat yang terlihat, kekuatan badan bisa damel tentang gawe nggih kiat, tapi untuk membuka mata di waktu subuh mboten kiat. Nah niki kita alhamdulillah nggih diparingi sehat dan afiat. Sehat dan afiat. Kalau sehat tanpa afiat, kesehatanipun mboten didamel taat. Nggih. Contoh misal ada dulu niku, kalau zaman dulu itu enten biasanya niku mensewu maling PT, maling napa niku. Kinten-kinten tiyang saged nyolong PT, nyolong wedhus teng nganjuk enten sederek kula niku balik kula. Wedhus teng mburi griya niku ical. Berarti kan kuat niku sing nyolong. Tiyang sehat gitu lho. Tapi kesehatanipun boten ditambel taat. Malah ditambel melanggar aturan agama. Nah, kalau kita alhamdulillah mugi-mugi diparing Gusti Allah istiqomah, sehat dan afiat. Nabi alhamdulillah. Terutami ngeten iki termasuk keutamaan dalam kehidupan dan dalam pandangan agama, yaitu apa? Hadir di majelis ilmu itu merupakan keutamaan. Artinya kita mengutamakan urusan yang penting. Kemudian setelah mriki syukur lan mengingat dan merenungkan hakikat nikmat Allah niku wau, monggo sareng sholawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dengan sholawat yang kita ucap, yang setelah kita mengucap nama beliau, kita sematkan setelahnya sallallahu alaihi wasallam niki mengundang rahmatipun Gusti Allah. Nah, rahmatipun Gusti Allah niki sangat luas, mencakup segala sesuatu, nggih, termasuk kesehatan, termasuk pekerjaan, termasuk rezeki, termasuk anak, cucu, keluarga. Kalau diberi oleh Allah kebaikan, berarti itu atas rahmatnya Allah. Bahkan mriki mlebet swarga niku bukan karena amal perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi amalihi. Tidaklah seseorang di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya. Bukan sebanding soalnya dibandingkan nikmatnya Allah yang begitu banyak dengan amal perbuatan kita. Amal ibadah kita ini hanya kecil sekali amal kita ini. Rasulullah, para sahabat takut, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak? Iya, wala ana, saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali jika Allah merahmatiku. Nah, tetesin mlebetipun swarga niku nggih karena rahmatipun Gusti Allah. Dan menariknya di dalam agama Islam ini banyak sekali ayat Al-Quran, hadis yang menunjukkan cara-cara mendapatkan rahmatnya Allah. Salah satunya ini salawat. Salawat sekali diparingi rahmat Allah 10 cobi. Enten atau mriki tumbas nggih. Bu, tumbas beras sekilo diparingi 10 kilo. Enten apa? Duweke kalau bayar beras sekilo, lah kok diparingi 10 kilo. Enten mboten tiyang sedan ngoten. Mboten nggih. Tumbas OTOT 1.000, yang 100 tunggal. Mosok en paringi sedoso.
Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sholawat sekali diparingi 10 rahmat. Baca Al-Qur'an 1 huruf pahalanya 10 pahalanya, ya Allah. Di Bismillahirrahmanirrahim niku hurufnya ada 19. Nah, mau bismillah mawon niku pun angsal pahala 190. Masya Allah, ya Allah. Tetapi bersyukur nggih salat nggih hadir pengawasan nggih mirengaken Al-Qur'an nggih hadis dan sholawat niku semua keutamaan. Mugi-mugi benar-benar nanti pahalanya itu kita dapati di akhirat nanti. Allahumma amin, sehingga kita mendapati timbangan amal mriki niki jomplang alias sing abot niku sebelah kanan nggih niku amal kebaikan, yang jomplang mundur amal keburukan sebelah kiri. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki hadis masih di bab napa? Sabar. Harus sabar. Bab sabar, harus sabar. An Abi Abdillah Khabbab bin Aratti radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat nggih namanya Khabbab nggih. Ini mirip nama makanan. Tapi bukan itu, nggih. Khabbab an Abi Abdillah Khabbab bin Al-Aratti, dari bapaknya Abdullah namanya Khabbab, beliau anak Al-Arad radhiyallahu anhu, Allah ridha terhadapnya. Beliau berkata, nah Khabbab ini bercerita pada kita bahwa suatu ketika syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syakauna niku artinya sambat, lapor, mengadu. Itulah kenapa kalau dulu kula pas tasik mondok niku murid yang suka ngadu koncone teng gurune disebut Abu Syakwa. Oh, dasar Abu Syakwa suka mengadu. Syakauna, kami melapor, kami mengadu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Pada saat itu Rasulullah sedang istirahat. Mutawassidun itu sedang napa niku gletak. Burdatan, burdah niku seperti surban. Nggih. Satose surban diletakkan Rasulullah napa ngoten niku. Bantalan surban. Fi dhillil Ka'bah. Ngiyup di napa niku? Bayangannya Ka'bah. Ya kan misal kena matahari sini, sana kan yuk. Rasulullah ngiyup teng niku. Sedang napa? Itulah keberaniannya Rasulullah. Padahal saat itu masih di Mekah, dakwahnya masih diancam sana sini, tapi tetap tenang, yakin dengan pertolongan Allah. Nah, mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Niki bukti bahwa istirahat di masjid, di mushola niku angsa. Nah, ini di Masjidil Haram ini kan. Tetapi kadang itu ada masjid ditulis dilarang tidur di sini. Loh, Rasulullah aja tidur di Masjidil Haram. Padahal yang ditakutkan itu apa sih kok mboten angsal? Ngiler. Rasulullah kan betul lemeh piyambak. Di masjid karpetnya udah bagus, wangi, terus lah kok nah niku maka boleh diemper bahwa ini juga bahwa niku piyambak sehingga tidak mengotori masjid ataupun musola. Faqulna, kami lapor berkata kepada beliau, ala tastansiruna lana, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Rasul, kenapa tidak mencari pertolongan? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Nanti situasinya genting. Para sahabat itu di zaman Rasulullah belum hijrah ke Madinah disiksa, dianiaya dan lain-lain. Sehingga Khabbab ini sampai memberanikan diri pada Rasulullah, Rasul, kenapa kita tidak mencari pertolongan? Rasul, kenapa kita tidak kabur misal mencari pupu di luar Mekah sana? Rasul, kenapa engkau tidak berdoa? Tad'u lana, doa untuk kami, untuk kami. Berarti para sahabat membutuhkan doa Rasulullah agar keadaan di Mekah tidak seperti itu. Nah, Rasulullah bangkit. Faqala, Rasulullah niki mengajarkan kita mengingat peristiwa umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran darinya. Niki Rasulullah bersabda kepada Khabbab ini, faqala, qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu minha
thumma yu'ta bil minsyar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Bergetar hati Khabbab mendengar jawaban Rasulullah. Apa? Ini bercerita umat dulu itu ada yang lebih parah dari kalian. Maksudnya apa? Siksaan kaumnya. Umat terdahulu itu, kalau kamu tahu wahai Khabbab, ada yang seperti ini. Orang terdahulu. Yu'khadur rajul, seorang laki-laki ditangkap. Fayuhfaru lahu fil ard, dikedukkan tanah. Fayuj'alu fiha, dipendem, tinggal kepalanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Siksaan umat terdahulu mempertahankan agama, mempertahankan keimanan. Disuruh murtad untuk kembali menyembah berhala, menyembah api, menyembah bintang, tidak mau. Dihukum sama masyarakatnya, sama lingkungannya, seperti itu. Oh, ini kan belum familiar cerita ini. Kok Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu, kok Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi ini sampai, masya Allah, ada yang dibunuh oleh kaumnya. Ini ada seorang laki-laki dipendem, tinggal kepalanya. Thumma yu'ta bil minsyar, kemudian diambil gergaji. Coba Bapak Ibu, gerendo ini dulu, gergaji. Fayudha'u ala ra'sih, digeraji roks ini kepala. Kalau pernah belajar bahasa Arab, roksun sirah udunun kuping. Roksun apa nih Bau? Kepala. Diletakkan gergaji itu di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, jadi dua belah kepalanya. Coba bayangkan, ya apa nih? Khabbab kerungu loh. Berarti ujian kita belum, tidak ada apa-apanya dibandingkan umat terdahulu. Apalagi kita umat sekarang, tidak ada sampai seperti itu. Maka eman sekali kalau kita sudah beriman, mengaku beriman dan Islam, tapi tidak beramal. Tapi tidak beramal. Ini orang-orang terdahulu di zaman sebelum Rasulullah, untuk mempertahankan agamanya saja, keislamannya saja, harus seperti itu, digergaji kepalanya. Fayuj'alu nisfain, sampai menjadi dua belah. Ya Allah. Wa yumshatu bi amsyatil hadid. Yang lain, ini diceritakan yang lain. Ada juga laki-laki yang yumshatu. Pernah dengar nama Siti Masyitoh ibu-ibu? Siti Masyitoh. Niku aslinya sanes nami asli. Masyitoh itu artinya tukang sisir, sing menyisiri. Nah, niku kan sisir jatuh, terus mengucap kalimat thayyibah, baru ketahuan ini beriman, mengikut Nabi Musa. Nah, Siti Masyitoh. Yumsyatu, ada dulu itu orang yang yumsyatu bi amsyatil hadid, dihukum sama lingkungannya, sama masyarakat sekitarnya itu disureni, tapi dengan suri yang dari besi. Nah, ini biasanya seritan, ibu-ibu nih, suri yang dari besi double seritan. Kalau ini bukan, ditancapkan ke kulitnya. Ditancapkan ke kulitnya, maduna lahmi wa azmi, sampai kena daging dan apa nih? Ini loh, batok kepala ini apa? Iya, tulang. Bayangkan, Bapak Ibu. Ma yasudhu dzalika an dinihi. Demikian keadaan yang sangat kejam tidak menghalangi mereka dari mempertahankan agamanya. La yasudhu dzalika, hal-hal tadi yang sangat parah tadi itu tidak menghalanginya untuk tetap menjalankan dan mempertahankan iman dan agamanya. Siksaan seperti itu. Nah, sahabat Khabbab tadi kan berharapnya bahwa yang mereka ini doakan mereka itu binasa semua, kita menang, kita ibadah tenang, kita gini. Dikasih tahu orang dulu aja seperti itu. Berarti kan ini bab sabar. Wallahi, demi Allah wahai Khabbab, la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamih. Niki Rasulullah itu bersumpah, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama Islam ini. Berarti diutus sabar. Coba kita perhatikan, ini pun akhir-akhir niki, pun akhir-akhir hadis. Agama ini akan disempurnakan oleh Allah wahai Khabbab, sehingga orang berjalan dari negeri San'a. San'a itu nama kota di Yaman. Ila Hadramaut, sampai kota yang lain. La yakhafu illallah,
tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah, wa dhi'ba 'ala ghanami, dan tidak ada yang mereka takutkan atas hewan ternaknya yaitu kambing kecuali serangan serigala. Maksudnya apa? Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, orang jalan itu takut sama musuh Islam. Sengitan-sengitan, mau sholat tuh sengitan-sengitan, mau ibadah sengitan-sengitan, karena takut dianiaya, takut dikamplengi, takut di ini. Terus Rasulullah memberitahu, sabar, tidak usah kita mencari pertolongan, tidak usah kita doa pada Allah agar segera seperti ini seperti itu, karena ada waktunya Islam akan berjaya, tersebar luas, orang-orang itu damai. Tidak ada orang budal kumusola dijegal, di kampleng, di apa no. Enten mboten niku pas mriki niku enten sing menghadang mboten. Aman ibu-ibu? Pas mriki nggih. Ini berarti janji Rasulullah, supaya Rasulullah sudah terjadi. Ngoten lho. Ngoten nggih. Walakinnakum tastajilun. Dan juga dulu itu orang bawa di zaman jahiliyah, orang bawa hewan ternak sembarangan itu dirampok, dirampas. Nah ini dikatakan wadhiba al-ghanami, saking orang sudah ngerti agama Islam, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh merampas, sehingga orang angon tenang. Yang takutkan hanya serangan serigala, tidak ada lagi serangan dari musuh-musuh Islam yang belum mengerti agama. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian ini buru-buru. Berarti buru-buru ini bukan asal. Kecuali ada beberapa perkara yang boleh, seperti sholat jamaah, buru-buru berangkat, buru-buru nyaur utang, buru-buru kalau anak sudah waktunya misal khitan, waktunya sekolah dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang buru-buru itu selain hal-hal tadi tidak boleh. Menepati janji harus buru-buru. Niki sebagai penutup di sini Bapak Ibu ada poin penting yang harus kita kita pahami, bahwa melapornya atau mengadunya Khabbab tadi itu bukan karena tadajjur wa tabarrum, bukan karena mangkel, bukan karena napa nggih, mboten sabar, mboten napa niku tadajjur itu mengeluh, tapi apa? Wa innama li'annahum ra'au fis salam at-tafarruq lil ibadah, karena mereka itu melihat dan berpikir kalau keadaan damai itu lebih bisa fokus ibadah. Tujuannya ibadah, bukan senang-senang liani. Nah, saya sahabat ini sampai memberanikan diri matur teng Rasulullah agar didoakan biar tenang, damai, selamat di Mekah ini, enggak ada orang yang ganggu, biar bisa fokus ibadah. Karena don sewu ada orang sholat diincai lehernya di zaman Mekah itu. Rasulullah sholat di dekat Ka'bah, lehernya diparingi kain, ditekek sampai pun sakit ambekan. Nah, buat sakit fokus ibadah. Nah, itu yang dipikirkan para sahabat. Kenapa sih jangan tidak doa aja atau nyari pertolongan biar orang-orang ini nggak ganggu kita untuk ibadah. Fokusnya ternyata apa? Ibadah, bukan lainnya. Nih. Terus yang terakhir, al-Islam dinul amni wassalam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang menjunjung tinggi keamanan dan kedamaian. Rasulullah SAW selama belum diizinkan oleh Allah untuk melawan mereka dan membalas perbuatan mereka, disuruh sabar dulu, dilarang mencari dukungan dari luar Mekah. Nah ini menunjukkan tidak membalas perbuatan buruk orang lain, tapi dengan perbuatan yang sama justru mendahulukan perdamaian dan keamanan. Niku wau satu hadis sudah kita pelajari, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih sregep ibadah. Karena kita tidak ada halangan-halangan yang merintangi kita seperti halnya para sahabat dulu. Mugi akan manfaatipun, kirang lebih pun nyuwun ngapunten. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.